Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama kami Bismar Ginting SHMH, selaku Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, kontributor dan wartawan berdomisili di Jakarta. Melalui konten ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pengurus cabang LBH wartawan yang ada di Indonesia. Kami berdoa agar teman-teman sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah. Pada diskusi kali ini kami share terkait mengenai nasib janda buku nikahnya palsu ataupun bodong, tidak tercatat di KUA. Sebagaimana kemarin tanggal 10 Maret 2022, seorang janda datang ke kantor kita menangis ketika menceritakan kejadian yang dialami oleh dia. Janda ini umur 35 tahun. Sekitar umur 29 tahun dia menikah dengan seorang laki-laki, di mana laki-laki tersebut pada saat itu umurnya sudah 61 tahun. Pensiunan pegawai negeri di Pemda DKI. Dari sisi finansial si laki-laki sangat memadai. Sangat memadai. Mungkin karena itu sehingga mereka dinikahkan oleh penghulu di kampung si perempuan tersebut, si janda tersebut. Dalam perjalanan, mungkin almarhum suaminya sudah punya niat jelek. Pada saat dibuatnya buku nikah, ternyata buku nikah itu disiasatin agar buku nikah palsu atau buku nikah bodong, tidak tercatat di KUA. Hal ini tidak diketahui oleh istrinya pada saat itu, karena istrinya percaya-percaya saja. Dalam perjalanan menikah, ada beberapa harta benda yang mereka peroleh, yang mereka beli, tapi atas nama almarhum suaminya. Di pihak lain, tahun 2021, sekitar bulan Desember, suaminya meninggal. Setelah meninggal suaminya, semua harta suaminya diperhitungkan hampir sekitar 40 miliar. Satu pun 1000 perak pun tidak bisa dinikmati oleh istrinya tersebut, karena semua harta-harta yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya dikuasain oleh anak-anak suaminya dari pernikahan suaminya pertama. Di pihak lain ada lagi persoalan baru, di mana selama mereka menikah, almarhum suaminya dulu pernah menawarkan kepada orang tua si perempuan ini agar berinvestasi melalui dia. Pada saat itu diserahkan orang tua si perempuan inilah uang sekitar 100 juta lebih sedikit kepada menantunya ataupun almarhum suami daripada ibu ini pada saat masih hidup, dan diinvestasikan. Beberapa bulan investasi berjalan bagus. Apa yang dijanjikan semua bisa terlalui sebagaimana mestinya. Namun ternyata investasi tersebut dalam perjalanannya investasi bodong. Lalu suaminya juga sampai meninggal belum mengembalikan uang yang 100 juta tersebut dari orang tua si perempuan tersebut. Sehingga orang tua si perempuan setelah meninggal suaminya bertanya kepada anaknya, kapan dikembalikan uang saya yang pernah saya investasikan kepada suami kamu? Di pihak lain orang tuanya juga nggak tahu persis. Ternyata keberadaan anaknya perempuan, si ibu tadi, setelah meninggal suaminya juga terlantar di Jakarta. Itulah cerita si ibu tersebut, versi dia sambil menangis. Lalu kami memberikan penjelasan hukum. Solusinya yaitu segera ajukan nikah isbat ke pengadilan agama setempat sesuai dengan KTP ibu di mana itu berada. Syaratnya untuk pengajuan isbat ya tentu pertama minta surat keterangan dari KUA setempat bahwa pernikahan mereka tidak tercatat. Syarat yang kedua yaitu tentu meminta surat keterangan nikah dari desa ataupun dari kelurahan di mana ibu tersebut tinggal. Lalu syarat yang ketiga fotokopi KTP. Dan yang paling mendasar, pada saat menikah
dulunya harus walinya yaitu orang tua kandung si ibu tersebut. Atau kalau memang orang tuanya sudah meninggal, di mana misalnya saudara laki-lakinya belum dewasa, boleh saudara laki-laki daripada bapaknya. Tapi kalau saudaranya sudah ada yang dewasa, saudara si ibu ini sudah ada yang dewasa, boleh saudara dia kandung laki-laki yang menjadi walinya. Kalau itu memang dilakukan pada saat menikah, maka hal tersebut bisa diajukan permohonan nikah isbat ke pengadilan agama setempat. Itu yang kami jelaskan. Kebetulan si ibu pada saat menikah memang orang tuanya atau bapaknya yang menjadi walinya. Dasar itu yaitu tercatat dalam kompilasi hukum Islam. Ya, teman-teman bisa nanti baca pelan-pelan apa itu kompilasi hukum Islam. Sebab pasal berapa adanya? Sebagaimana yang kita ketahui, ya kan? Kompilasi hukum Islam adalah himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat dan pasal yang lazim dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan. Itulah disebut kompilasi hukum Islam. Nanti teman-teman bisa buka pasal berapa kategori permohonan isbat tersebut. Berangkat dari itu, kami terangkan lagi bahwa setelah nanti ada putusan permohonan isbat nikah dari pengadilan agama, dasar putusan tersebut, salinan putusan itu nanti dibawakan ke KUA, kantor urusan agama, di mana pengadilan agama tersebut mengadili, ke kecamatan mana, di KUA setempatlah akan dimohonkan agar diterbitkan buku nikah. Apakah buku nikah tersebut sah secara yuridis nantinya, itu diatur dalam kompilasi hukum Islam. Itu sangat sah. Artinya pernikahan tersebut walaupun di tahun-tahun 80-an menikah ataupun di tahun 90-an menikah, itu dibenarkan secara hukum. Terlebih ibu tersebut menikah yaitu pada tahun 2014 atau 2013. Itulah yang kami sampaikan. Dan yang paling mendasar, ya teman-teman ketahui bahwa karena memang tadi kami sampaikan harta benda yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya adalah begitu banyak. Apakah semua harta benda itu ada hubungan hukum dengan ibunya, si ibu tersebut? Tentu tidak. Kenapa demikian? Karena jelas harta yang diperoleh selama menikah itulah disebut sebagai harta gonogini. Maka dari itu, selama si ibu menikah dengan almarhum suaminya, apa saja yang diperoleh? Alhamdulillah, ternyata dalam pernikahan tersebut mereka pernah membeli tanah, ya luasnya hampir 400 meter di daerah Jakarta, dan telah dibangun. Kalau dihitung-hitung, diperkirakan bangunan dan tanah tersebut bisa sekitar 1 miliar. Artinya, kalau mengacu kepada aturan kompilasi hukum Islam yang ada, maka 50% dari harta gonogini tersebut yang kami sebutkan tadi, satu rumah dan bangunan tanah 400 meter itu wajib dimiliki oleh si ibu. Sisanya yang 50% akan diberikan kepada ahli waris yang lain. Lalu terkait dengan hutang almarhum suaminya kepada ayahnya atau kepada mertua almarhum tersebut ataupun bapak kandung si ibu tersebut bisa menggugat ke pengadilan agama terkait dengan kewajiban suaminya
di mana sebelum dia meninggal belum dibayarkan. Namun perlu diketahui harus dicarikan dulu objek rumah atau tanah yang diajukan agar dalam perjalanan sidang nanti itu bisa dimohonkan untuk disita oleh pengadilan. Sebab kalau tidak ada objek ataupun tanah ataupun rumah yang kita ajukan untuk disita oleh pengadilan agama, maka gugatan tersebut sama dengan gugatan sia-sia menurut kami. Untuk itu cari alat bukti dari kepemilikan rumah atau tanah salah satu saja sesuai dengan jumlah hutang almarhum suaminya tadi, ataupun lebih dari itu juga nggak ada masalah, maka itu silahkan dilakukan gugatan ke pengadilan agama. Itulah yang kami sampaikan kepada si ibu tersebut, dan setelah kami menceritakan begitu banyak, si ibu tersebut tersenyum, senang, ternyata ada solusi hukum yang bisa dilakukan oleh dia untuk memperjuangkan hak-hak dia, di mana selama dia menikah dengan almarhum suaminya ada harta benda yang mereka peroleh, di mana harta benda tersebut memang atas nama suaminya, tetapi yang jelas secara yuridis 50% dari harta benda tersebut adalah milik si ibu tersebut. Inilah yang bisa kami sampaikan teman-teman pengurus dimanapun berada. Bila ada hal-hal yang kurang jelas, teman-teman bisa menghubungi kami di WA 0812 1969 8001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup LBH wartawan dimanapun berada.